Suatu hari datanglah petunjuk baru untuk segera melakukan pembaiyatan. 5 orang per harinya. Kata petunjuk tersebut adalah, sementara Bapak Jokowi belum datang ke Lombok untuk berbaiat, lakukanlah dahulu pembaiatannya. Ambil 5 orang per harinya. Karena kalau menunggu kedatangan Bapak Jokowi untuk melakukan pembaiatannya, tentu lama sekali. Dan sebelum petunjuk di atas datang, berawal dari ada seseorang diberikan mimpi. Mimpi seseorang tersebut adalah, dalam mimpi diberikan oleh seseorang yang sudah tua, berupa 1 tas dan 1 bintang. Menurut Abah, 1 tas artinya ilmu tasawuf yang akan didapatkannya, dan 1 bintang adalah cahaya ilmu yang akan diberikan Abah yang bernama Abah Sahrin. Lalu seseorang yang bermimpi tersebut yang bernama Bapak Soleh datang pada Abah bersama temannya yang bernama Bapak Nahri. Sesungguhnya Bapak Soleh belum mengenal sama sekali Abah Sahrin. Bahkan foto Abah Sahrin pun belum pernah dilihat sebelumnya. Namun karena Bapak Soleh mempunyai teman yang bernama Bapak Nahri, yang kebetulan Bapak Nahri telah masuk grup yang telah kubuat. Nama grup adalah Pendopo Agung Sejati Hidup. Latar belakang grup ini pun aku buat berdasarkan petunjuk mimpi, di mana dalam mimpi aku berkata, mulai beraksi. Esok harinya Allah menggerakkan hatiku untuk membuat grup tersebut. Kembali ke cerita Bapak Soleh dan Bapak Nahri. Kemudian setelah Bapak Soleh menceritakan mimpi tersebut kepada Bapak Nahri, langsung Bapak Nahri tergerak hatinya untuk mengajak Bapak Soleh menemui Abah Sahrin. Padahal Bapak Nahri ini pun hanya mengetahui tentang Abah Sahrin hanya dari foto saja yang di-share di grup. Lalu Bapak Nahri pun meminta alamat Abah Sahrin pada diriku yang sebagai anak pertama dari Abah Sahrin. Setelah mendapat alamat Abah Sahrin, hari itu juga berangkatlah Bapak Nahri bersama Bapak Soleh ke rumah Abah Sahrin. Setelah Bapak Soleh dan Bapak Nahri menemui Abah Sahrin, mereka berdua menceritakan mimpinya tersebut kepada Abah Sahrin. Lalu Abah Sahrin pun mentafsirkan mimpi tersebut. Di samping itu juga Abah Sahrin memberikan ilmu Nabi Muhammad SAW yang belum diketahui orang banyak pada mereka berdua. Lalu mereka berdua pun diminta mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian seseorang yang bernama Bapak Nahri setelah mengamalkan ilmu tersebut langsung bermimpi dan menceritakan mimpinya padaku dengan berkata, saya bermimpi, tapi mimpi saya banyak sampai-sampai saya lupa juga. Saya mau ceritakan poinnya aja ya. Dalam mimpi saya menempuh jalan yang banyak gangnya. Di dalam perjalanannya itu, saya merasa sedih mencari arah untuk jalan menembus untuk pulang. Saya sangat susah dan bingung. Saya terus berjalan ke arah yang saya mau. Singkat cerita, saya dipertemukan sama 2 orang suami dan istri yang saya tidak kenal.
Orang itu yang tunjukkan jalan, dan sekalian orang itu yang mengantar saya pulang. Orang itu berpesan, "Aku diperintah keluargamu mencarimu untuk pulang. Keluargamu merindukanmu," kata orang tersebut. Lalu saya menjawab dan mentafsirkan mengenai mimpinya Bapak Nahri tersebut. Sepertinya menurutku mimpi ini menandakan Allah telah membuka hijab Bapak tentang di mana sesungguhnya kita tidak pernah sadari jiwa kita selalu ingin berontak terus untuk mencari kebenaran sejati hidup, yaitu terutama tentang bagaimana jalan untuk mengenal diri yang sejati menuju pengenalan Allah yang hakiki. Alhamdulillah, beruntunglah dikasih mimpi ini oleh Allah. Jadi raga bisa semangat tempuh jalan tersebut. Amin. Dan satu-satunya jalan itu adalah pembakyatan Imam Mahdi. Pembakyatan Imam Mahdi juga merupakan kunci masuknya ke surga atas kehendak Allah. Bapak Nahri pun juga memberikan amalan cahaya ilmu tersebut kepada istrinya. Sungguh tak disangka, mimpi istrinya lebih indah, lebih berhikmah, dan lebih menakjubkan. Bapak Nahri pun menceritakan mimpi istrinya tersebut padaku. Adapun mimpinya adalah, "Istri saya mimpi," kata Bapak Nahri. "Mimpi lari terus jalan, tidak ada perkampungan atau rumah. Jalan di tengah hutan, tapi jalan aspal besar. Dan jalannya sepi. Di pertengahan jalan, jalannya tinggi, ada jurang dan licin karena penuh lumut. Tapi," kata istri saya, "bisa naik ke atas jurang itu. Terus di atas jurang itu ada warga sedikit. Perempuan 2, laki 1, anak 3. Jalannya itu ada yang lurus, ada yang belok. Nah, terus di situ istri saya nanya sama orang tersebut bahwa jalan lurus tersebut menuju kemana, dan orang tersebut menjawab jalan lurus itu menuju ke kuburan Agung Sejati. Bahkan yang belok pun ke kuburan Agung Sejati juga. Tetapi ada perbedaan jalan. Yang lurus dikasih tahu sama orang tersebut bahwa di sana banyak barang berupa keris, batu, dan banyak lagi yang lain-lainnya. Dalam mimpi itu yang di kuburan itu adalah makam Abah." Lalu aku tanya, "Siapa Abah yang dimaksud?" Bapak Nahri pun menjawab, "Abah Sahrin, karena pada istri saya tunjukkan foto Abah dan istri saya pun membenarkannya." Dengan pengawal saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waliullah Kanjeng Sunan Sri Kartika Jaya Dewi Anjani Segera Muncar, tamu surga sudah datang. Karena saya ditugaskan oleh Allah, oleh kerahasiaan Allah, saya ditugaskan untuk menyampaikan kebenaran yang sejati, kebenaran yang hakiki dengan jalan pembaiatan. Kalau tidak dalam pembaiatan, tidak akan bisa sembuh virus corona ini. Kalau begitu, Saudara Sahrin, silakan berikan pendidikan Imam Mahdi dulu, baru pembaiatan. Dari ayunan sampai ke yang lahat, dari ayunan sampai ke yang kubur.
Bahkan kalau bahasa Cinanya itu kan, tuntutlah ilmu itu walaupun sampai ke negeri Cina itu. Jadi dekat namanya. Saya sangat bersyukur juga hubungan keluarga saya yang banyak begitu. Jadi, kalau saya di mana-mana disebut keluarga saya banyak. Di Bali Bulan ada satunya menantu di sana tuh Maya namanya itu. Banyak. Kita tidak akan sama bersaudara gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahdi Imam. Kalau mau menjadi isi surga dan neraka, silahkan pilih. Jika betul-betul menjadi orang-orang beriman. Kalau kita betul-betul menjadi orang beriman, kita pilih surga. Teguhkan dan tingkatkan iman. Jangan menilai orang lain. Nilailah dirimu. Apakah pantas engkau menilai orang lain? Hidup hanya sebatas siang dan malam. Apakah yang engkau cari? Ini pertanyaan-pertanyaan untuk menggugah hati nurani. Satu, apakah engkau punya iman? Dua, apakah engkau sudah punya pakaian iman? Tiga, apakah engkau sudah punya perhiasan iman? Empat, apakah engkau sudah punya buahnya iman? Dan lima, apakah engkau sudah punya landasan iman? Keenam, apakah engkau sudah punya kedudukan iman? Nah, lambah bentuk kedudukan. Nah, iya katanya Bismillahirrahmanirrahim. Man arafa-arafahu faqad arafa-arafahu. Barang siapa mengetahui diri, dia akan mengetahui Allah. Dan barang siapa mengetahui Allah, dia akan mengetahui diri. Keenam, pertanyaan tersebut harus mau dan mampu untuk menjawab satu persatu supaya betul-betul dapat memperoleh jalan untuk mengenal diri sendiri dan mengenal Allah yang sebenar-benarnya Allah, bukan mengenal namanya saja. Kalau sudah mengenal namanya yang sebenar-benarnya Allah itu, untuk mengenal Allah, untuk mengenal Rasulullah SAW, harus lewat sebuah buku yang bermutu dan berbobot untuk semua umat dunia akhir zaman. Buku itu saya beri nama buku induk nama-nama orang-orang yang sudah dibayar. Orang-orang yang sudah mengenal Allah atau sudah mengenal diri, barang siapa mengenal diri berarti sudah mengenal Allah. Kalimat tauhid perlu ditancapkan agar dapat menjadi isi surga, bukan isi neraka. Apa kata surga? Manusia yang rindu kepada surga atau surga yang rindu pada manusia. Kalau manusia rindu kepada surga, manusia yang mana yang dirindukan oleh surga? Saya dari terus susah tentang surga saja. Saya tuh. Jadi ini nanti bisa sampaikan jawaban nanti pada saat kesehatan. Surga perlu diisi sampai tuntas oleh Al-Mahdi Imam Mahdi. Jika betul-betul ingin selamat di dunia dan akhirat, cepat dan segera dibaiat
agar menjadi manusia pilihan dan terpilih. Karangan saya lulus, tidak ada coretan sedikit pun, dan tidak melihat konsep. Nah, sekarang sudah semua jelas dan terang. Sampai ini karangan saya sampai atas. Jadi tidak, kalau satu kali coretan tidak bisa sampai sini bercoret sudah panas. Ini berarti saya lulus dan tahap itu sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan baiat saya akan bacakan dengan ikhlas oleh guru baiat dan didengarkan secara ikhlas juga oleh para tamu baiat. Dengarkan. Sebelum dibaiat, mandi ilmu. Nah, mandi ilmu inilah yang ini yang anggap air kata ini kan, dia mandi ilmu. Satu, bersihkan jasad, jasmani dan rohani dengan sifat sabar, syukur, dan ikhlas. Dua, bersihkan jasad, jasmani dan rohani, hilangkan rasa iri hati, dengki terhadap sesama. Tiga, bersihkan jasad, jasmani dan rohani, hilangkan rasa takbur dan sombong. Ini sifat-sifat yang tidak terpuji, dia tidak terbersihkan. Empat, bersihkan jasad, jasmani dan rohani, hilangkan rasa riak, takbur, mau main hakim sendiri dan mau menang sendiri. 5. Bersihkan jasad, jasmani dan rohani, hilangkan rasa sendiri, paling pintar dan paling orang daripada orang lain. Itu sifat-sifat yang tidak boleh. Hanya Allah yang bisa. 6. Bersihkan jasad, jasmani dan rohani, dan bersihkan kotoran-kotoran zahir dan kotoran-kotoran batin agar menemukan kesucian, kemurnian, kebenaran daripada hidup itu. Kalau sudah mandi ilmu, mengisi diri dengan mengenal pembicaraan tentang iman yang akan mengajak kita ke arah kepercayaan dan keyakinan tentang pentingnya ilmu, iman, dan amal saleh, bukan amal salah. Apabila belum dibaiat, akan diancam oleh filsafat hidup yang ada di dalam lubuk hati yang paling dalam dengan mengatakan barang siapa ingkar dan membangkang terhadap membaca atau menulis, berarti Anda semua ingkar terhadap wahyu dan hidayah. Nah, makanya banyak-banyak baca Al-Quran walaupun ayat pendek. Nah, karena ini kalau kita tidak perlu membaca Al-Quran, membaca kitab-kitab buku, kita ingkar dan membangkang terhadap wahyu dan hidayah. Hidayah Allah dan Rasul lewat membaca Nabi dan Rasul menjadi cerdas, tetapi
yang dibaca belum ada, sedangkan umatnya yang dibaca sudah berada di depan mata. Dan di mana-mana Indonesia ini diliputi oleh huruf-huruf yang bermutu dan berbobot sebagai jalan diri keluarga, tetangga, agama, masyarakat, sampai bangsa dan negara. Membaca budaya dan menulis tidak bisa diberhentikan. Kalau diberhentikan, jalan mana manusia pintar dan cerdas? Apa kata ilmu batin? Wajib belajar SLTP sebagai usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara dalam negara Pancasila. Dan barang siapa ingkar dan membangkang terhadap perintah Allah dan perintah Rasul, tidak taat dan tunduk ke perintahannya dan larangannya, jangan harap kita semua masuk surga. Lewat baiat inilah bisa kita masuk surga, karena sudah tahu si pemilik surga. Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada yang mampu untuk menyesatkannya. Wahai umat manusia, bukalah diri, jangan terlena. Kenal diri, kenal Allah, agar Allah membimbingmu selalu dalam kehidupan ini. Mana benar, mana salah, mana hak dan batil, Allah kan tunjukkan dengan cara yang dikehendakinya. Bila kau tidak membuka diri untuk kenal jati diri, kenal Allah hakiki, merugilah hidupmu selamanya. Jangan lupa ya subscribe. Semoga Allah tambah rezekinya ya, amin. Yuk kita berbakyat, yuk kita berbakyat menuju kebenaran sejati. Yuk kita berbakyat, yuk kita berbakyat menuju kehidupan hakiki. Yuk kita berbakyat, yuk kita berbakyat menempuh bahagia lahir batin. Yuk kita berbakyat, yuk kita berbakyat untuk bisa mengenal jati diri. Berbakyat dengan Imam Mahdi terpilih, berbakyat dengan Imam Mahdi terpilih oleh Allah langsung. Wahai Bapak Presiden, kapankah Allah membuka hatimu untuk datang berbaiat dengan Imam Mahdi terpilih? Wahai Bapak Presiden,
rakyat telah jenuh menunggumu untuk memulai pembaiatan. Karena tanpamu mulai, semua tidak akan terjadi. Datang